Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Aja Gunawan dari Prodi Informatika di Universitas Persatuan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komputasi dan pemrograman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Selanjutnya, teori komputasi ada 3 cabang, yaitu teori automata, teori komputabilitas, dan teori komputasional kompleks. Yang pertama adalah teori automata. Teori automata adalah ilmu tentang mesin abstrak atau lebih tepatnya adalah sistem atau mesin abstrak matematis. Automata sering diklasifikasikan oleh beberapa kelas dari bahasa formal karena mereka memiliki kemampuan untuk mengenal. Yang kedua ada teori komputabilitas. Teori komputabilitas berhubungan secara pokok dengan pertanyaan-pertanyaan dari batas cakupan pada di mana sebuah masalah itu dapat diselesaikan oleh sebuah komputer. Yang ketiga ada teori komputasional kompleks. Dalam teori ilmu komputer dan matematika, teori kompleksitas komputasi berfokus pada pengklasifikasikan komputasi berdasarkan penggunaan sumber dayanya dan mengeksplorasi hubungan antara klasifikasi tersebut. Masalah komputasi adalah tugas yang diselesaikan oleh komputer. Masalah komputasi dapat diselesaikan dengan penerapan langkah-langkah matematika secara mekanis seperti algoritma. Selanjutnya, mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan dengan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Di sini ada 2 jenis komputasi. Yang pertama, computable function, kedua, non-computable function. Nah, computable function adalah fungsi di mana nilai output dapat ditentukan secara algoritmik dari nilai input. Yang kedua ada non-computable function. Adalah fungsi di mana nilai output tidak dapat ditentukan secara jelas tahap demi tahap dari nilai output. Perbedaan antara computable function dan non-computable function penting di bidang ilmu komputer. Mesin komputer hanya dapat melakukan tugas yang dijelaskan melalui algoritma dan dengan mengetahui kemampuan dari sebuah mesin untuk mengetahui keseluruhan set dari computable function, maka dapat dibangun sebuah mesin yang memiliki kemampuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, complexity of problems. Dalam ilmu komputer, kompleksitas komputasi atau sekedar kompleksitas suatu algoritma adalah jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Fokus khusus diberikan pada waktu komputasi. Umumnya diukur berdasarkan jumlah operasi dasar yang dibutuhkan dan persyaratan penyimpanan memori. Kompleksitas suatu masalah adalah kompleksitas algoritma terbaik yang memungkinkan penyelesaian masalah tersebut. Studi tentang kompleksitas algoritma yang diberikan secara eksplisit disebut analisis algoritma. Sedangkan studi tentang kompleksitas masalah disebut teori kompleksitas komputasional. Kedua bidang tersebut sangat terkait karena kompleksitas suatu algoritma selalu merupakan batas atas kompleksitas masalah yang dipecahkan oleh algoritma ini. Segitu saja pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.